Recording in progress. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok FRI 031 akan sedikit mempresentasikan apa yang telah kami rangkum, kami baca, tentang 3 bab, yaitu slide-nya dong. Yaitu tentang perencanaan moda dan alokasi angkutan barang, lalu perencanaan rute dan penjadwalan armada angkutan, lalu yang ketiga tentang pengendalian operasi logistik dan rantai pasok. Sebelum kami melanjutkan presentasi kami akan sedikit memperkenalkan diri dengan saya sendiri, yaitu Muhammad Azran Mulyadi dengan NIM 12032230046. Saya Betran dengan NIM 1203220030. Saya Ryan Adrian dengan NIM 1203223223037. Baik, untuk pada bab pertama akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Ryan Adrian. Dipersilakan. Baik, untuk yang pertama adalah perencanaan moda dan alokasi angkutan barang. Topiknya yaitu adalah pemilihan moda transportasi, mengidentifikasi faktor penting, dan terakhir adalah model kepuasan pengguna. Selanjutnya yaitu langkah untuk pemilihan moda. Pemilihan moda transportasi ini adalah langkah penting dalam perencanaan angkutan yang bertujuan untuk mencari moda transportasi terbaik dalam perjalanan pengangkutan barang. Proses ini melibatkan 1. Mengidentifikasi faktor-faktor penting dalam memilih moda angkutan. 2. Menilai kepuasan pengguna. 3. Menilai peluang masing-masing alternatif. 4. Menentukan pangsa pasar setiap moda angkutan. Selanjutnya adalah pemilihan jenis moda transportasi. Di sini adalah ilustrasi masalah, moda transportasi, dan posisi inventory. Selanjutnya di sini ada ilustrasi masalah juga, yaitu kegiatan di simpul asal barang, simpul tujuan, dan perjalanan. Selanjutnya adalah pemilihan mode transportasi. Solusi permasalahan dari masalah tadi yaitu terdapat 2 langkah yang ditempuh, yaitu menghitung ongkos total pengiriman mode dan memilih mode yang memiliki ongkos total pengiriman kecil. Ongkos total pengiriman ini terdiri dari 1. Ongkos bongkar muat, ongkos inventory, dan ongkos transportasi. Selanjutnya adalah alokasi angkutan barang. Mengalokasikan barang dari simpul sumber asal pasokan ke sejumlah simpul tujuan dengan 2 cara, yaitu yang pertama, cara langsung tanpa melalui simpul antara atau model transportasi. Yang kedua, yaitu cara yang tidak langsung melalui simpul antara yang menghubungkan simpul-simpul sumber asal ke tujuan permintaan akhir atau model transshipment. Selanjutnya adalah alokasi angkutan barang. Yang pertama adalah model transportasi. Ini adalah salah satu bentuk khusus atau variasi dari program linear yang dikembangkan khusus untuk memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan transportasi. Selanjutnya adalah ilustrasi masalah model transportasi. Transportasi di sini adalah transportasi barang. Selanjutnya adalah model transshipment, yaitu model transportasi yang memungkinkan dilakukannya pengiriman barang secara tidak langsung, di mana barang dari simpul suatu sumber asal dapat dikirim ke simpul sumber lain. Selanjutnya adalah ilustrasi permasalahan model transshipment. Pada bab kedua, kita membahas mengenai perencanaan rute dan penjadwalan armada angkutan. Pada bab ini ada 2 topik, yaitu pertama perencanaan rute dan penjadwalan armada. Yang pertama perencanaan rute. Perencanaan rute kendaraan adalah menemukan ruas terbaik atau jarak tempuh pendek, waktu tempuh tercepat atau biaya angkutan kecil yang harus dilalui oleh sebuah armada angkutan barang pada jaringan-jaringan jalan raya, rel kereta, ruas pelayaran, dan rute penerbangan. Tujuannya adalah optimisasi utilasi armada angkutan, pelayanan pelanggan meningkat dan lebih baik, mengurangi biaya transportasi, dan mengurangi investasi modal prasarana dan sarana angkutan barang. Berikut adalah ilustrasi perencanaan rute tunggal terpisah. Di sini ada titik A sampai G.
Itu jaringan jalan dari Parik ke gudang PT Indologisto. Selanjutnya ada formulasi model. Ilustrasinya seperti berikut. Ini merupakan ilustrasi jaringan jalan transhipment dari simpul A ke simpul G. Selanjutnya, hasil rute terpendek atau metode JIKRA. Kemudian, hasil ilustrasi terpendek dengan menggunakan metode CPM. Kemudian, dan ini merupakan hasil akhir dari rute. Selanjutnya ada perencanaan rute jamak terpisah. Metode transportasi adalah salah satu bentuk khusus atau variasi dari program linear atau linear programming yang dikembangkan khusus untuk memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan transportasi angkutan barang dan distribusi dari berbagai simpul sumber asal barang atau pusat pengadaan atau simpul pasokan ke berbagai simpul tujuan pengiriman. Berikut merupakan ilustrasi dari masalah rute jamak terpisah. Dan pada rute jamak terpisah itu diharuskan untuk membentuk rute-rute per klaster. Berikut adalah ilustrasinya. Dan ini merupakan hasil akhir dari rute jamak terpisah. Baik, untuk selanjutnya pada bagian ketiga, yaitu pengendalian operasi logistik dan rantai pasok, itu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini akan membahas tentang pengendalian operasi logistik dan juga pentingnya monitoring kerja. Jadi, pengendalian operasi logistik itu merupakan upaya untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan perjalanan atau pengiriman barang. Ini mencakup monitoring kinerja transportasi secara teratur dan pemanfaatan teknologi GPS dan IoT untuk melacak lokasi dan kondisi kendaraan secara real time. Dengan pengendalian yang lebih baik, perusahaan dapat mengidentifikasi masalah dengan cepat dan juga mengambil tindakan untuk memastikan kelancaran operasi logistik dan rantai pasok. Nah, ini merupakan metodologi perancangan FAST ya, atau Framework for the Application of System Thinking, yaitu merupakan salah satu metodologi yang umum digunakan dalam proses perancangan dan pengembangan sistem informasi. Itu menurut Witten dan Bentley di 2007. Dan juga dalam metodologi ini terdapat 8 tahapan dari metodologi FAST. Yang pertama itu ada scope definition, lalu problem analysis, setelah itu requirement gathering, lalu ada logical design and decision analysis, lalu physical design dan integration. Lalu yang ketujuh ada construction dan testing, dan yang terakhir itu installation dan delivery. Nah, di sini ada pengendalian sistem logistik dan pengukuran kinerjanya. Di di sini ditampilkan kerangka pengukuran kinerja rantai pasok ya, dari ukuran kinerja operasional, ukuran kinerja pelayanan, dan juga ukuran kinerja keuangan. Dan di sini ada metodologi dalam mengukur satu kinerja dari mulai menganalisis landasan bersaing, lalu konfigurasi rantai pasoknya, lalu mensinkronisasi kinerja dan pelaksanakan dan sistem, lalu mengimplementasi bisnis proses rantai pasok dan sistem, dan itu akan terus berulang menjadi cycle. Dan yang terakhir di sini ada monitoring kerja. Mengapa monitoring kinerja itu penting? Karena untuk memastikan bahwa operasi logistik berjalan sesuai rencana dan target yang telah ditetapkan. Dengan memantau kinerja secara teratur, perusahaan dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin terjadi, mengambil tindakan korektif, dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan rantai pasok.
Lalu dari apa yang telah kami bahas sebelum-sebelumnya, kami mengambil kesimpulan bahwa pemilihan, penjadwalan, dan pengendalian transportasi adalah langkah penting dalam manajemen logistik dan rantai pasok. Melalui proses ini, tentunya perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya, memastikan pengiriman tepat waktu, dan meningkatkan kepuasan pelanggan untuk mempertahankan daya saing di pasar. Dengan menerapkan konsep-konsep ini, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan dalam rantai pasok perusahaan mereka. Ya, sekian presentasi atau pembahasan yang telah kelompok kami bawakan dari FRI 031. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.